Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Kuasa. Tapi hari ini Engkau menunjukkan bukti kasih-Mu sekali lagi bagi kami. Kasih-Mu sudah menjangkau kami, sudah menyelamatkan kami. Karena itulah kami ingin mengagungkan Engkau dalam segala kebesaran dan keagungan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita mengagungkan kehadiran Tuhan di tempat ini dan juga menyambut hamba-hamba Tuhan yang akan masuk dalam ruang ibadat kita. Kita mengangkat pujian ini. Oh Tuhan, bila aku merenungkan bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu. Katakan hatiku tersentuh, hatiku
Saudara yang kekasih, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu pertolongan kepada kita di dalam kebaktian raya Jumat Agung dan perjamuan kudus ini adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dunia, dan di dalam Roh Kudus pohon bimbingan dan penghiburan. Amin. Shabrele pereshet asher tamanu elai. Kuulemit maari niissä. Tätä tytnä. Tinumai. Salo. Melakukan kehendak Allah Bapa adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Walaupun dia harus mati dan menanggung dosa kita semua, dia tetap taat melakukannya. Sebagaimana telah dinubuatkan
dalam kitab suci. Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi kita untuk taat dan tunduk kepada kehendak Bapa di atas kehendak kita pribadi. Karena itu jemaat Tuhan, marilah saat ini dengan penuh rasa penyesalan yang dalam dan dengan segala kerendahan hati kita memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jika jiwaku berdoa, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari saya mengajak kaum Bapak untuk bersama-sama mengucapkan doa ini kepada Allah dengan berkata 1, 2, 3. Kami yang di surga, Bapa yang berdaulat dan yang memerintah atas semesta, kasihanilah dan ampunilah kami sebagai laki-laki. Kami belum sungguh-sungguh dibuta akan Engkau. Tuhan belum optimal menjalankan peran kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kerajaan, sebagai pembawa kuasa dan kami memberkati. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Apapun juga yang kau timbang, kita angkat pujian ini lagi. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Doa akan dilempar oleh kaum wanita dengan berkata, Bapa kami yang di surga, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik, ampunilah kami sebagai istri, sebagai ibu dan penolong serta tiang doa keluarga yang belum dapat sepenuhnya memenuhi dan menjalankan peran kami dengan baik dan benar. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi. Aku cari perhiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku.
berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa di surga dengan berkata, Ampunilah kami sebagai anak yang sering mendoakan hati orang tua kami, hati guru kami, saudara dan sesama kami. Ampuni kami karena masih sering mengikuti keinginan ilahi dan dunia ini daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. amin. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsara. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku pada hidup saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu berita anugerah dari Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sebagaimana Kolose 1:13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dialah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Cawan murka Allah pun ditanggung oleh Yesus. Semua hukum dosa, kutuk, dan maut ditimpakan kepada tubuhnya. Dalam kesengsaraan, Yesus pun harus melewati jalan penderitaan Via Dolorosa. Sepanjang Via Dolorosa, Yesus terus mengalami penyiksaan yang hebat dan luar biasa. Dolorosa, di kota Yerusalem.
Simon, Simon, bantu dia pikul salib. Panjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku dengan darah-Mu.
Puji Tuhan. Salib itulah tempat paling terkutuk. Tempat semua dosa kita telah ditimpakan di dalam tubuh Yesus Kristus, dan olehnya kita beroleh keselamatan, dan olehnya kita mendapat hidup yang kekal, dan olehnya ada tempat di surga bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengar renungan Jumat Agung melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita tahu bahwa oleh salib Yesus kita telah dimulihkan. Ada tempat yang mulia.
dunia dengan segala harapan dan keinginannya menjauhkan diri dari salib, melarikan diri dari salib, dengan segala pemahaman bahwa salib adalah kebodohan, bahwa salib adalah kehinaan, bahwa salib adalah sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa oleh hikmat dan oleh anugerah-Mu Tuhan, justru di dalam saliblah ada keselamatan. Di dalam saliblah ada kemenangan. Di dalam saliblah ada kehidupan. Di dalam saliblah kami dibebaskan, dimerdekakan. Di dalam saliblah sungguh kemuliaan Tuhan kembali memenuhi setiap kami yang telah terhilang karena dosa. Hari ini kami merayakan dan memperingati akan peristiwa itu 2000-an tahun yang lalu. Di Kalvari Golgota Engkau menanggung segala dosa. Engkau menderita karena kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Sejak awalnya Engkau tidak ingin kami binasa. Itulah sebabnya Engkau berjanji bahwa oleh keturunan perempuan akan Engkau remukkan kepala daripada singa. Dan sungguh itu Engkau genapi. Engkau setia. Engkau tidak pernah gagal dalam rancangan. Dan hari ini kami menjadi bukti Tuhan, Engkau sudah menggenapi. Dan kami mau merayakannya. Kami tidak hanya memperingati sebagai sebuah momentum, peristiwa, apalagi sebuah hari atau rutinitas, formalitas gereja. Tapi biarlah setiap kali kami memperingati Jumat Agung, kematian Kristus, sungguh-sungguh hidup kami didapati memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kembali setelah kami boleh dibaharui, kami boleh diubahkan terus untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka berkenanlah Engkau menyatakan itu sekali lagi melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus karuniakan kami hikmat pengertian, tuntun kami memahaminya, dan tidak hanya memahami, kami hidup di dalamnya, menjadi firman Tuhan, Alkitab yang bisa dibaca, dilihat, terbuka bagi semua orang yang memuliakan Tuhan dan yang menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mau diberkati sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat Jumat Agung bagi kita semua. Ya, kita boleh melihat ini dalam kalender nasional sebagai hari libur, ya. Sehingga ini kadang dimaknai, ya, kalau di luar kita tidak apa-apa. Tapi bagi orang percaya, orang Kristen justru pakai untuk liburan, ya, kemana-mana. Tidak masalah sih. Tapi tentu ini hal yang harus kita jadikan berbeda. Karena hari Jumat Agung bukan hari libur, tapi itu hari kita merenungkan, hari kita memperingati, menghayati, memaknai kembali akan karya terbesar, karya agung untuk Bapak Ibu dan saya dan semua kita yang karena kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Amin. Karena itu mari kita menyambut akan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita akan membaca dari dua bagian, dari Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 21, kemudian Roma 13 ayat 14. Kejadian 3 ayat 7 dan 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ayat 21, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi
keinginan-keinginan daging. Itulah dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari Jumat Agung ini. Dan karena itu berbahagialah kita semua yang mendengar serta memeliharanya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melalui berbagai tema terkait dengan masa prapaskah. Kita sudah bahas tentang banyak hal tentang dosa, mulai dari awalnya manusia jatuh dalam dosa, mulai dari khasiat dosa itu, bagaimana kita rusak karena dosa, dengan Allah hubungan kita tidak baik, dengan sesama, dengan diri sendiri. Bahkan kita juga boleh melihat betapa kita lagi tidak bisa hidup kekal karena kita mengalami hukuman, itulah kematian. Dan kita tidak punya akses masuk ke pohon kehidupan, ke surga, karena taman atau pohon kehidupan jalannya telah ditutup, dipagar oleh Allah dengan keruk-keruknya para malaikat. Dan hari ini kita kembali akan diteguhkan puncaknya di dalam firman Tuhan dengan tema bahwa dosa dan pakaian dari Allah. Itulah yang kita akan lihat sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya asal muasal atau ditanya dari manakah pertama kali manusia itu berpakaian, dari mana Bapak Ibu? Dari thrifting ya? Dari mana? Dari mana? Ya, kita harus tahu ya, bahwa memang awalnya mereka nggak berpakaian ya, secara tentu terlak atau harafiah begitu ya, seperti ini fisik. Tetapi sesungguhnya kita percaya bahwa ya semua dimulai dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan itu sudah kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-21 ya. Akibatnya manusia ya, karena dosa mengalami yang namanya telanjang, dan akhirnya dari itu mereka merasa malu ya. Sebelumnya telanjang juga kan, tapi belum berdosa. Kenapa? Karena pakaian mereka itulah kemuliaan Allah. Jadi kalau mau kasih ilustrasi sama seperti bola lampu ini kan ya, penuh cahaya. Begitu dia mati, maka kita tahu partikel-partikel di dalam. Kita tahu, oh rupanya ini ada ya, bagian atau kabel atau ada lampu kecil. Kelihatan. Nah, seperti itulah kalau sudah kita bisa gambarkan ya, ilustrasinya. Bahwa cahaya Allah itulah pakaian kita. Tidak dari luar tapi juga dalam. Tetapi dosalah yang mengakibatkan kita melihat, dan akhirnya kita tahu kita telanjang. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita akan melihat dua bagian penting dalam hidup kita. Pertama, keadaan manusia ketika berdosa dan tindakan manusia ya, menangani dosa atau dengan sebut dengan telanjangnya itu. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa apa yang sesungguhnya akibat atau dampak yang mereka lakukan dan apa yang sesungguhnya Allah lakukan dalam hidup mereka. Mari kita perhatikan yang pertama, keadaan manusia berdosa dan tindakan manusia berdosa dengan ketelanjangan. Kalau kita memperhatikan, dikatakan bahwa ketika mereka makan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, firman Allah berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cap. Ya. Jadi kalau ditanya ada berapa pohon dalam Taman Eden? Berapa? 3. Ya, kita sedang 2. Ada pohon yang kita bisa makan dengan bebas, ya, buahnya itu banyak jenisnya ya. Tapi ada pohon kehidupan. Dan di tengah-tengah taman itu bukan hanya pohon kehidupan, tapi ada pohon
tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, ada 3 pohon ya. Tahu pohonnya di mana sekarang? Ya. Besok jawabannya dalam ibadah family gathering. Ya. Lagi promosi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan di saat yang sama mereka menerima konsekuensi itu. Ya. Mereka mengalami yang namanya kematian rohani, kematian juga jasmani, dan kematian kekal, dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga yang ada dan terjadi adalah apa? Kerohanian yang mati dan mata mereka terbuka, hidup. Justru yang jasmani yang hidup. Maka Tuhan seringkali memakai sebuah perumpamaan, dikatakan mereka itu buta gitu ya. Dialah orang buta menguburkan orang buta, itu ada makna rohani. Maka dikatakan mata itu pelita tubuh kan. Jika matamu gelap, bagaimana hidupmu? Bagaimana juga ketika engkau meskipun melihat tapi engkau sungguh gelap kan dalam hal dosa, maka engkau sebenarnya lebih buta daripada orang yang buta secara jasmani. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sebuah hal yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita, di mana kemuliaan, kekudusan, kebenaran Allah sudah hilang dan menjauhi dari kehidupan manusia. Pakaian manusia dalam Kejadian 2:25 sebagai cahaya kemuliaan Tuhan sudah berdosa, telah hilang, telah meninggalkan segala kekudusan itu, kemuliaan itu. Ini artinya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mati itu bukan sebuah ciptaan, itu bukan sesuatu yang dibuat, tapi itu otomatis. Artinya mati karena memang tidak hidup lagi. Ini Tuhan tidak pernah menciptakan mati. Tuhan tidak pernah menciptakan jahat. Tapi itu semua terjadi karena hidup itu sudah tidak ada. Karena apa? Takut akan Tuhan itu tidak ada. Maka takut akan hantu yang ada. Itulah kejahatan. Maka jangan pernah memahami equal, bahwa di dalam dunia itu ada dua musuh, yaitu Allah sebagai pihak yang baik dan iblis sebagai pihak yang jahat. Tidak ada itu. Semulanya Allah menjadikan segalanya sungguh amat baik. Maka ketika yang baik itu tidak ada, udah otomatis itu dengan sendirinya tumbuh yang jahat. Ya, saya mau sampaikan dengan satu video ini, saya juga bisa ya, terkonfirmasi. Ya, bisa ditolong. Ultimate. Will ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Ya, profesor ini biasa merasa sudah paling benar dan berkata ya kalau Allah ada maka Allah itu jahat. Kenapa? Karena yang jahat itu tentu Allah tahu, dan kalau Allah tahu kenapa dia tidak urus kan? Maka kesimpulannya Allah jahat. Nah, maka si Einstein ini yang waktu itu saya masih seperti itu. Einstein lain, Einstein Sanger jadi agaknya. Dia berkata, apakah gelap itu ada? Ya jelas gelap itu ada. Dia katakan tidak. Ya, sesungguhnya gelap tidak ada. Ada karena apa? Tidak adanya cahaya. Sama juga. Apakah dingin itu ada? Ya, profesor bilang ada. Justru tidak ada. Kenapa? Karena dingin itu tidak ada karena tidak adanya kehangatan, panas.
Saudara, jadi artinya ini juga disampaikan kepada kita bahwa bicara tentang kejahatan itu tidak ada. Tetapi dia ada ketika kebenaran, takut Tuhan, itu otomatis hilang dari kita. Maka munculnya. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kita lihat sebagai satu kebenaran berkaitan dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Maka dengan demikian tindakan manusia dalam Kejadian 3 ayat 7 apa? Ketika sudah tahu begitu, dia ambil daun dari pohon ara dan membuat dan menyematnya menjadi apa? Cawat. Akibatnya apa yang pertama? Sekalipun sudah memakai pakaian dan bahkan semakin membuat dia tidak hilang rasa malu. Memang orang setelah pakai pakaian dia hilang rasa malu. Justru dengan pakaian dia jadi semakin malu-maluin. Ya kan? Bukan lagi tidak merasa malu, lebih lagi. Maka banyak orang memakai pakaian hanya untuk menutupi kejahatan. Dan itulah yang dimanifestasikan atau dimanifestasikan. Ini sudah agak susah. Ya. Menyesakarakan. Ya. Ya. Jadi manifestasinya ada 3 dari hal yang tadi. Sudah punya pakaian, sudah ada yang mereka pakai, tapi apakah menjamin mereka aman, menjamin mereka rasa nyaman, mereka menjadi baik? Atau tidak. Tapi sebaliknya, semakin mempermalukan dan lebih menelanjangi lagi. Meskipun ya, mereka tidak telanjang, tapi orang tahu, rupanya kamu begitu. Jadi bukan persoalan fisik ini. Apa salah satu manifestasi? Menjadi manusia religius. Itu sebabnya pakaian menjadi ukuran. Kalau bisa hanya mata yang terlihat, ya kan? Ditutup dari atas sampai kepala. Supaya apa? Ya, tidak najis, tidak ya, tercemar atau dianggap soleh, dianggap kudus, suci. Ya, saudara. Tapi apakah begitu kenyataannya? Wah, kita tidak usah. Ya, ya. Itu semuanya hanya menutupi. Ya. Kita disuruh untuk etis, tapi sesungguhnya hati yang sesungguhnya adalah kebenaran itu, yang hakiki, justru tidak kita bereskan. Maka mau pakai bagaimanapun etis, orang tetap lihat engkau sungguh norak adanya, katanya ya, memalukan. Kemudian yang kedua, orang lagi tidak usah lagi kita religius, kita menjadi orang modern saja. Modern itu fashionable. Orang itu apa? Modis, estetis. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong kenapa saya ya, bahannya tidak lengkap, gitu ya. Ya namanya juga model, namanya juga estetis, ya, gitu ya. Namanya juga indah, gitu ya. Ya itu lebih sayang. Sudah di luar begitu, dalamnya juga kita lihat bahwa banyak juga hal-hal yang tidak menampakkan keindahan secara benar. Ya. Tapi manusia ingin bersembunyi di balik kata seni. Seni itu sangat-sangat luar biasa katanya, ya. Sampai akhirnya melupakan hal yang esensi. Dan yang ketiga, akhirnya manusia menjadi materialis, ya. Melihat atau mengukur seorang dari pakaiannya. Ya, kalau bisa, jangan yang diskon-diskon. Semua yang KW-KW, pakaian itu macam-macam, baju kah, apakah yang menjadi ya aksesoris kita, menjadi kosmetik kita, apa saja yang menempel dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu itu kita perlu? Mengapa itulah yang terjadi? Yang manusia kejar, tapi semuanya menipu karena manusia sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan sesuatu jati diri yang benar. Sehingga untuk supaya orang hormati, orang memandang mulia, maka dia harus pakai sesuatu yang bernilai. Dia harus pakai sesuatu yang bermerek, dia harus pakai sesuatu yang mahal. Maka untuk mendapatkan itu dia harus bekerja. Maka dia harus banting tulang banting keringat sampai apapun. Dia akan lakukan itu sampai sudah mencapai karirnya, dia merasa bahwa itulah pencapaian. Dan pada akhirnya dia tersanjung ketika ada orang berkata, yang mulia,
Febri, yang mulia Tuhan, yang terhormat. Wah, dan itulah sesungguhnya. Tapi begitu dia sudah kembali kepada titik kulminasi hidup manusia, puncaknya dia akan kembali lagi merosot. Karena semuanya terbatas. Sekaya sehebat apapun, waktu menunjukkan kita tidak lagi kuat, tidak lagi hebat. Ya. Kemarin baru berkunjung ke rumah Pak Alex. Pak Alex. Kata Pak Alex, jangan lagi buat reuni-reuni kalau sudah tua. Jadi agak susah ya. Ini saudara, kita sadari bahwa kita semakin terbatas. Ya. Karena justru bukan menghibur, bukan menguatkan, malah semakin membuat kita saling mengolok-olokkan, saling memperhatikan. Karena sudah beda kan, saking sudah beda, ada yang sudah lupa namanya, saking sudah lupa tersinggung juga. Ya, ini sudah seperti itulah. Baik. Jadi hati-hati. Ya. Apalagi kalau kasih piagam penghargaan orang tua, udahlah katanya. Kadang-kadang ya orang pakai tongkat sama-sama lupa tongkatnya karena sudah diambil orang. Beda ya. Kadang-kadang seria terima penghargaan, waduh jatuh di panggung. Ya, karena sudah tidak. Jadi kesimpulannya udahlah. Bahkan ada sampai catatan apa? Ya, udah reuni, sudah mau selesai, pesawat jam 8, dia harus berangkat tapi sudah check out jam 12 masih lama, akhirnya dia berenang. Begitu dia berenang, tidak muncul-muncul, alias innalillahi. Jadi dengan seperti itu, mempertimbangkan semua persoalan-persoalan ini, maka kesimpulan dan diputuskan nggak ada lagi reuni orang-orang tua, ya, karena bukan menghibur malah jadi penghiburan, malah penghiburan. Bapak Ibu, kita nggak bisa hindari itu, ya. Dan itulah yang sesungguhnya manusia ingin kejar, berlomba-lomba untuk supaya ada sesuatu yang menempel dari hidupnya, sehingga itulah menjadi pride-nya, harga diri, kemuliaan. Maka yang kita harus sadari, jika sudah demikian, solusinya apa? Karena bukan semakin mulia, malah semakin norak kata orang. Ngapain sih? Apa seperti itu kan? Kita semakin tidak memperlihatkan kemuliaan yang sejati. Dalam diri kita masih simpel iri hati, cemburu, marah, dendam. Karena yang sana lebih, yang sini belum, kita merasa ada yang kurang. Dan itulah yang membuat kita hanya pusing dan terfokus dengan persoalan-persoalan demikian. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, solusi yang terjadi atau solusi yang sungguh nyata yang harus terjadi dalam hidup kita itu apa? Dan siapa yang bisa memberi jalan keluar terkait semua ini? Dan bagaimana menyelesaikan? Karena tadi, apakah dengan harta kita selesai? Apakah dengan kita punya kedudukan selesai? Apakah dengan kita punya kekuasaan juga selesai? Tidak juga. Karena sekali lagi, itu bukan kemuliaan. Itu hanya penipuan daripada dosa yang sudah dikuasai oleh si jahat. Sehingga dia terus membuat kita terikat dengan itu. Karena memang kerjanya memang hanya mencuri. Yohanes 10 ayat 10 kan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak pernah membuat atau memberikan sesuatu di dunia. Apa dia menciptakan? Tidak ada satupun. Adakah satu hal yang diciptakan oleh iblis di dunia ini? Tidak ada. Tapi apa yang dilakukan? Dia hanya mencuri apa yang sudah Tuhan kasih. Maka iman, percaya kita, fokus kita pada Tuhan, dia akan curi dengan hal-hal yang tadi. Kamu ini gak akan mulia, kamu mulia kalau kau begini. Maka lama-lama ketika perhatian, penyembahan dan kepercayaan kita pada Tuhan mulai terdistrak, mulai teralihkan, lama-lama dia membunuh. Ketika dia membunuh, maka semua potensi baik, semua potensi optimal kita, semua potensi produktivitas kita dibunuhnya. Karakter dan semangat dibunuh. Akhirnya apa? Dibinasakan. Kalau sudah dibinasakan, ya udah seperti domba dibawa ke pembantaian. Jadi sudah tinggal ya,
tunggu saja. Maka ibu bapak yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya semakin banyak itu semakin buat kita penuh dengan beban. Kalau sekali lagi pakaian kita dalam kesimpulan ini seperti yang dilakukan oleh manusia, maka jelas tidak punya jalan keluar, maka jelas tidak ada lagi yang bisa menolong, bahkan tidak tahu bagaimana menolong. Tapi puji Tuhan ada Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3:21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini sama dengan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi saudara, luar biasa. Di sana pun, di Taman Eden itu, di situ Tuhan sungguh-sungguh telah menyatakan siapa diri. Ini luar biasa. Artinya Tuhan Allah menggantikan pakaian mereka dan menggantikan dengan pakaian yang terbaik. Apa saja yang terbaiknya itu? Pertama, bahannya bukan dari daun pohon ara, tapi dari kulit binatang. Binatang apa? Nah, cari sendiri, jawab besok. Ya, itu kuis. Dari kulit binatang. Luar biasa. Kemudian yang kedua, bukan dibuat cawat, tapi pakaian. Ya, berarti lengkap. Ada yang mau pakai yang dibuat manusia? Makin malu juga kan? Ya. Tetapi yang ketiga yang baik itu apa? Menutupi badan seluruhnya, membuat apa? Hangat, nyaman, dan enak di badan. Dan yang terbaik. Tetapi yang terbaik lagi yang kita lihat di sini ayat 4. Ada ayat yang ke-21 bagian terakhir apa? Tuhan Allah sendirilah yang memakaikannya atau mengenakannya kepada mereka. Wah, biasa. Saudara, ya, kalau kita kan pernah kecil kan, kalau papa mama kalau ketika habis selesai mandi di sebagainya, mereka kasih bedak apa ya, kenakan. Ya. Tanda bahwa sungguh kasih mereka bisa mereka nyatakan dengan perbuatan-perbuatan demikian. Ya, kalau sudah besar enggak lagi kan, enggak lagi lah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya pakaian terbaik ini bisa diberikan dan dikenakan kepada mereka? Caranya harus ada korban. Harus ada korban. Dan itulah seekor binatang yang dibunuh, yang terbaik. Kenapa? Binatang itu tidak berdosa. Karena waktu manusia berdosa dia nggak ikut-ikutan. Ya, memang ada binatang berdosa? Nah, ada. Kan? Dia nggak pernah ikut campur dalam urusan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan memakai sebagai tipos saja, sebagai sebuah gambaran. Dan disitulah Tuhan simulasi awal sebelum tergenapi hari ini. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sesungguhnya terjadi. Itulah gambar tipologi dari yang namanya penebusan. Caranya dilanjutkan atau disempurnakan lagi walaupun belum selesai. Tapi itulah sesungguhnya yang harus dilakukan dari Taurat. Artinya apa? Setiap orang harus membawa korban. Korban yang terbaik, sulung, tak bercacat. Kemudian apa? Imam hanya lihat korbannya, bukan lihat kita. Jadi kalau seperti kangen banyak, kamu di mana semalam bergalang, nggak akan lagi itu ditanya oleh para imam. Ditanya apa? Mana dombamu, mana lembumu, baik nggak? Oke, kalau itu layak, maka korban itulah yang menentukan dia bisa. Baru setelah itu apa? Karena apa? Dia akan nembus kita kan? Maka ketika imam menyiapkan mezbah, maka domba kah atau apakah itu ada di atas itu, tangan dari si pendosa di atas badan daripada atau daging daripada hewan itu, barulah kemudian dipotong. Itulah kata potong, ya, dikata menebus gitu ya. Dikata kita di situ ada darah mulai curah, dan disitulah artinya apa? Dosa saya atau dosa daripada si pendosa itu yang bawa korban ditimpakan, ditanggung oleh binatang itu. Itulah sebenarnya tiposnya, gambaran.
itulah yang sesungguhnya terjadi pada hari ini. Kata Yohanes, dialah anak domba Paskah yang menghapus dosa seisi dunia. Satu domba, satu dosa. Satu orang, satu waktu. Nah, kita banyak dosa, siapa yang mau hapus? Ada banyak domba yang banyak, bahkan ada hal yang buat kita susah kan, kalau Tuhan tidak datang ya, maka seperti kemarin kan, istri khotbahkan, semua ini penuh dengan domba kambing kan. Kita jadi hibur hanya cuma urus makanan kambing domba saja. Tapi puji Tuhan, satu domba Paskah menghapus seisi dunia dosa, bahkan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dan dosa itu berkaitan dengan semua hal dalam hidup kita. Dosa masa lalu kita, dosa yang sekarang, maupun dosa yang belum kita buat pun sudah selesai ditanggung di kayu salib. Amin. Itulah sesungguhnya. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa dialah yang kaya, rela jadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita perkaya. Dia yang mulia rela menjadi hina dengan ketelanjangan dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Dan itulah di Golgota. Orang mengambil jubahnya, bajunya. Dan ini dia telanjang supaya saudara berpakaian. Dia telanjang supaya kita semua berpakaian. Masihkah kita melukainya? Masihkah kita hidup mempermalukannya? Maka saudara, jika tidak ada pakaian yang dari Allah, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ketelanjangan kita. Kita hina, udah dari tanah telanjang kan, makin hina. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pakaian baru. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sudah menanggung segala dosa kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung tidak sekadar seremonial. Mari membuat kita sadar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri aku pakaian. Aku selama ini telanjang, aku tidak tahu. Tapi selama ini aku merasa aku sudah rapi, sudah baik, sudah sopan, sudah agamawi, sudah religius. Nah, kata Tuhan, kesalehanmu seperti kain kotor, nggak layak. Tapi oleh Kristus, Dia memberi kita pakaian baru. Pakaian. Tapi itu hanya gambar saja. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari, jangan pernah melukai, menyakiti, dan pernah meninggalkannya. Mari ucapkanlah syukur dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun aku berpakaian dulu, aku ini berpakaian dengan segalanya, dengan semua kemewahan. Tapi di mata Tuhan, Engkau telanjang. Dan itulah yang Dia hadir kepada jemaat Laodikia. Engkau berkata engkau hebat, tapi aku berkata engkau sesungguhnya miskin, buta, dan telanjang. Jadi Tuhan tahu sesungguhnya kita ini siapa. Tapi kalau ada Kristus dalam hati kita, ada Kristus hidup dalam hidup kita, maka Tuhan lihat ada pakaian yang menutupi, yang melingkupi, yang membungkus kita, sehingga kita layak karena Dia. Amin. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan mari kenakanlah Kristus dalam hidup kita sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini TP1. Mari. Dan banyak hal yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 4.
pakaianmu sudah kotor, maka Tuhan akan berikan pakaian baru kepada Yosua. Dalam kitab Zakaria itu berkata, ya. Dan karena itu Tuhan juga berkata bahwa biarlah kita boleh hidup di dalam segala pakaian yang benar. Di dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Apa itu? Dikatakan ayat 12-13 ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah, pakailah ya, pakaian dari Dia. Itu maksud. Apa itu? Ya, hidup di dalam segala kekudusan, kebenaran, kemuliaan. Maka ketika ada hal yang mungkin kita baik, mungkin kita rapi, mungkin kita bagus secara penampilan, tapi di dalam hidupmu ada iri hati, dalam hidupmu ada penuh kebencian, ada permusuhan, ada sebuah kearogansian, mari kau telanjang di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau tutupi itu, dan Tuhan mau hapuskan dengan Dia memberikan pakaian baru, sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka mari berpakaianlah dan pakailah pakaian yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Hari ini kami kembali diteguhkan dari sekian tema yang sudah kami bahas tentang dosa. Inilah puncaknya, inilah penggenapan dari semuanya. Engkau berkata tetelestai, sudah selesai. Disaliblah Engkau menanggung semua ketelanjangan kami. Bahkan Engkau dengan rela sedia telanjang untuk setiap kami, agar supaya kami berpakaian. Tolong ingatkan kami akan hal ini, karena sesungguhnya kami orang yang miskin, buta dan telanjang. Kami bukan apa-apa dan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sekalipun semua yang kami miliki menutupi semua hal secara duniawi, tetapi itu tidak akan pernah layak dan pantas di dalam sorgawi. Oleh karena itu Tuhan tolong supaya kami memperhatikan yang kekal, bukan yang binasa. Kami mengejar dan mengumpulkan pakaian harta sorgawi kami, karena di sana bukan ada pencuri dan ngengat karat dan tidak merusakkannya. Tetapi sesungguhnya jaminan itu ada pada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua dan siapkan hati kami untuk lebih lagi diteguhkan melalui perjamuan kudus yang akan kami terima bersama dengan semua orang-orang percaya di dunia, memaknai pengorbanan Kristus dan pengampunan serta keselamatan melalui tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku berserah, aku berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus dan dengarkanlah ketetapan-ketetapannya.
dasar dan ketetapan perjamuan kudus. Hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Yang ketiga, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan terakhir, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa, dan sudah menerima sidi jemaat. Kepada para pelayan, kami silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 hingga 27 berkata, Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, serahkan bagi kamu. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan atasnya dan mengucap syukur dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu mari ambillah dan bagikanlah kepada saudara-saudara. Kepala yang terbaik tertunduklah sejenak. Aduh.
saya undang kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah roti di tanganmu dan angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang peganglah anggur di tanganmu dan angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan, bersyukur dan menyerahkan sepenuh hidup kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau sungguh telah melakukannya sempurna atas kami. Terima kasih, kasih sayang, kesetiaan yang sungguh-sungguh kami rasakan terus ada dan memelihara hidup kami hingga hari ini. Dan itu semua terjadi di Golgota, di hari Jumat yang agung itu. Engkau telah menyelesaikan semuanya, masalah dosa kami, hukuman, bahkan maut, kematian dan kutuk kami, semuanya telah Engkau pakukan di kayu salib. Hari ini tubuhmu yang tercabik-cabik karena dilempari dan tombaki saat sudahnya menjadikan dan menciptakan tubuh baru telah jemaat. Darahmu yang tercurah dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi darah perjanjian baru, menjadi jalan masuk dan pintu untuk kami bisa menghadap Tuhan, untuk kami bisa layak dan terlebih diampuni oleh Tuhan dan memperoleh kepastian hidup kekal. Terima kasih oleh semua karyamu itu. Itulah pakaian yang Kau pakaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena kami telah menerima mengenakan pakaian yang suci, kudus, mulia, yang hilang karena dosa. Tapi Engkau beri baru yang terbaik. Itulah dirimu sendiri yang membungkus, melindungi, menjaga dan memberi kami hati yang sungguh menjadi indah sebagai perhiasan yang mulia untuk dilihat orang lain, tetapi juga dirasakan karena menerima berkat kemuliaan yang Tuhan beri atas kami.
Silakan duduk. Garis lari. Kami melimpah dengan syukur oleh karena salib-Mu telah menyelesaikan segala dosa kami, tetapi salib-Mu juga telah memberi jalan masuk pintu kepada seluruh kebenaran, seluruh kehendak, bahkan masuk dalam kekekalan bersama. Itulah sebabnya tidak sia-sia iman percaya kami. Karena itu kami bersandar dan berharap kepada Tuhan akan semua kehidupan kami jemaat-Mu yang Kau kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan yang sungguh punya pekerjaan. Tuhan juga yang sungguh akan terus menjaganya, memelihara, bahkan meneruskannya sampai semua rancangan Tuhan tergenapi atas seluruh karya pekerjaan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang Kau utus di ladang misi sampai hari ini, khususnya keluarga pendeta Lady Morita Stefanista, bahkan seluruh tim di Kamboja. Begitu juga keluarga pendeta Emmanuel Eko bersama Ibu Mayang, Miko, Rema, dan Emma. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan terus bekerja untuk misi dan penuntasan amanat agung-Mu nyata menjangkau setiap mereka yang terhilang. Tuhan yang melengkapi, ketika Tuhan yang mempercayai mengutus, Tuhan yang memberi kecukupan, Tuhan yang menyertai dengan tanda-tanda heran sampai akhir zaman. Kami juga bersyukur kuasa salib-Mu memberi kami keyakinan, kepastian bahwa bangsa negara ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka hadir dan Tuhan pimpinlah seluruh pemimpin bangsa mulai dari eksekutif, presiden, wakil presiden, beserta kabinet merah putih, bahkan legislatif, yudikatif. Tuhanlah yang memilih mereka, maka Tuhan juga yang akan berperkara dengan setiap mereka ketika mereka salah menggunakan atau berpaling dari jalan rancangan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menolong. Dengan hikmat mereka boleh Tuhan pakai untuk membangun bangsa, negara. Di dalamnya ada rakyat, ada warga, ada anak-anak, orang-orang beriman. Mari Tuhan memberkati. Kami percaya di dalam kehidupan kami Engkau mengizinkan agar supaya kehadiran orang-orang benar boleh sungguh menjadi berkat. Karena kesejahteraan kota, bangsa, negara ini adalah kesejahteraan orang-orang benar. Karena itu Tuhan berkati. Dan doa kami, permohonan kami kepada seluruh kehidupan pelayanan Tuhan percayakan, maka seluruh kehidupan jemaat Tuhan percayakan, maka Tuhan juga yang akan mengokohkan, melengkapi, menyertai dengan segala karunia dan kuasa untuk boleh melengkapi setiap jemaat Tuhan
di gereja. Kristus mendaki Kalvari, Dia didera, duri dan cacat, Ibaku disalib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh sungguh sendu raut wajahmu, karena beratnya dosaku. Pikir yang ngeri, tingkah yang keji, membuatmu sedih. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khalilnya. Tirai terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, salibnya, ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh ajaib salibnya, salibnya, ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya.
setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebagaimana Bapakku telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Ku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal Ketiga yang esa, kiranya menyertaimu, memberkatimu, menjaga, melindungi keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Puji Tuhan. Semua para majelis dan gembala akan berdiri di depan. Nanti Bapak Ibu menyalami. Dan sebelumnya Bapak Ibu jangan ada yang pulang ke rumah, karena ya puji Tuhan kita akan menikmati perjamuan kasih bersama, ada makan siang bersama. Saya minta Bapak Pendeta Dan akan memimpin dalam doa. Ya. Yes. Tetap duduk ya Bapak Ibu, setelah berdoa bersalaman dan kita akan menikmati makan siang bersama. Silakan Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang baik pada hari ini. Hari di mana kami mengingat pengorbanan kayu salib, kami bisa menikmati perjamuan kudus bersama-sama, mengingatkan peristiwa penting yang hanya satu kali terjadi dalam sejarah manusia. Kami bersyukur Engkau libatkan kami di dalam rancangan Allah yang kekal itu. Kami akan menikmati berkat-Mu, makan minum yang disajikan, mohon dikuduskan semua supaya mendatangkan kekuatan, kesehatan, gizi, vitamin bagi kami. Dan di dalamnya kami bisa bersekutu bersama-sama sebagai saudara seiman. Kami serahkan hal ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu majelis dan gembala silakan berdiri di tempat ya. Nanti sebelum makan foto bersama ya, tim Padus juga foto bersama ya. Mari Bapak Ibu silakan. Salaman.
habis duluan ya.